Sekarang dia menjadi merasa sebagai korban. Ini adalah pola ketiga dari warganet Maledes. Begitu dia sudah kepepet, dia playing victim. Ini contohnya. Aslinya kamu itu udah kelihatan. Kalian tidak menggunakan kosakata keteng. Udah, jangan bohong. Nggak ada itu dituliskan kedai ketengan. Nggak ada. Yang kalian tuliskan apa? Kedai runcit. Udah ngaku aja. Kalian tidak menggunakan kosakata ini. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah di mana Indonesia saat ini mengalami musibah disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, dan itu mengakibatkan tanah longsor, terutama yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan bahkan saya melihat di Sumatera Barat, di kampung saya sendiri. Dan ini adalah sebuah konsekuensi logis ya, di mana Indonesia itu dari topografinya adalah pegunungan, dan tentu saja daerah pantai, sehingga mempunyai perbedaan elevasi yang cukup curam. Sehingga ketika curah hujan itu tinggi, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa akan terjadi tanah yang menjadi jenuh diisi oleh air. Akan terjadi tanah longsor di mana-mana, dan semua bencana yang berkaitan dengan pergerakan air, di mana air dan tanah itu menjadi menyatu, dan tanah itu bergerak seperti fluida, ya, seperti cairan, sehingga itu yang membuat tanah longsor sebagainya. Dan tentu saja itu menimbulkan banyak korban ya. Dan saya yakin pemerintah Indonesia sedang melakukan usaha terbaik mereka agar mereka yang terdampak dengan bencana ini bisa dibantu semaksimal mungkin. Dan saya yakin juga bahwa kita sebagai rakyat Indonesia itu mempunyai yang namanya semangat gotong royong, semangat bantu-membantu. Dan saya melihat kanalnya Bang Winwanur itu memberikan nomor rekening ya kepada teman-teman jika ingin memberikan sumbangan, terutama untuk masyarakat Aceh yang terdampak bencana ini. Silahkan saja teman-teman langsung memberikan sumbangannya kepada nomor rekening yang diberikan oleh Bang Winwanur. Sedangkan untuk teman-teman yang mempunyai akses kepada nomor rekening bantuan untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tolong dituliskan di dalam kolom komentar. Kita bisa bersama-sama membantu meringankan beban atau penderitaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita rakyat Indonesia. Kemudian juga mungkin sudah seminggu yang lalu ya, saya juga melihat itu ada suatu bencana kebakaran yang menurut saya itu cukup tragis, yaitu kebakaran di apartemen yang ada di Hong Kong, dan itu disebabkan oleh kebakaran tirai bambu ya. Di kanal YouTube saya ini ada juga penontonnya yang berdomisili di Hong Kong. Jadi saya sangat berharap semoga mereka, para penonton kanal YouTube ini yang berdomisili di Hong Kong, semoga mereka semua sehat walafiat, selamat, dan tidak mengalami apapun bencana yang tidak diinginkan akibat kebakaran yang ada di Hong Kong itu. Silahkan kepada teman-teman yang menonton kanal ini dan berdomisili di Hong Kong, dituliskan di dalam kolom komentar untuk informasi terkininya, bagaimana keadaannya dengan kejadian kebakaran beberapa menara apartemen yang ada di Hong Kong tersebut. Ya, untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Baik. Walaupun agak terlambat sedikit ya teman-teman, dan saya memang membaca komentar dari teman-teman yang mengatakan tolong dikomentari itu bahasa Indonesia menjadi salah satu program studi di salah satu Universitas Al-Azhar di Mesir. Dan memang bahasa Indonesia itu resmi jadi program studi S1 di Universitas Al-Azhar Mesir.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi program studi sarjana S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pertama kalinya program studi bahasa Indonesia dibuka di Al-Azhar. Langsung ada 350 mahasiswa warga negara Mesir yang mendaftar dan mengambil jurusan tersebut, diucapkan oleh Menteri Abdul Mukti. Bukan Abdul Muati ya. Beliau menjelaskan bahwa kehadiran program studi bahasa Indonesia di salah satu universitas Islam tertua dan paling bergengsi itu menjadi pijakan baru dalam diplomasi bahasa. Langkah ini disebut sebagai momentum penting dalam memperluas pengaruh bahasa Indonesia di kancah global. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah dalam meningkatkan posisi dan martabat bahasa Indonesia di tingkat internasional. Targetnya adalah kita mempunyai cita-cita besar tahun 2045 saat Indonesia genap 100 tahun merdeka, yaitu memperjuangkan agar bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Arab, dan Mandarin. Insya Allah dengan tekad dan semangat kita bersama, mudah-mudahan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2045. Amin ya robbal alamin. Saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Malaysia. Komentar ini dituliskan dari episode 217, di mana kosakata ludruk dan ketoprak itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes, ya. Ya, pertanyaannya begini, kalau ludruk dan ketoprak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes, lantas pertunjukan ludruk dan ketoprak itu menggunakan bahasa apa? Ludruk dan ketoprak adalah budaya Jawa Indonesia yang menggambarkan situasi kerajaan di masa kejayaan kerajaan di Jawa. Kalau ada di Malaysia menggunakan bahasa planet, lalu kerajaan apa yang ada di Malaysia? Kerajaan Majapahit KW1, Kerajaan Singosari KW2. Ini komentar dari episode terakhir yang saya unggah, episode 309, di mana di episode tersebut saya membahas salah satu komentar dari warganet Malaysia, di mana dia menuliskan kosakata apotek, kosakata handuk. Nah, dia dengan bodohnya itu mengatakan begini, dalam bahasa Indonesia ada apotek, tapi sebenarnya itu dari bahasa Belanda, sedangkan bahasa Melayu asli itu adalah farmasi. Nah, komentar dari Mas Haryanto ini menuliskan sebagai berikut. Semakin nonton kanal ini, semakin paham mengapa Inggris memberi kemerdekaan ke Malaysia. Kerajaan Inggris pasti khawatir kalau ikut kena klaim juga. Nah, ini lebih mengarah ya kepada beberapa kosakata yang dituliskan oleh warganet Malaysia itu. Farmasi, bahasa Inggrisnya itu farmasi. Jadi bukan bahasa Melayu asli yang diklaim oleh warganet Malaysia ini. Kemudian tuala itu sebenarnya dari towel, bahasa Inggris. Kemudian bag itu bag sebenarnya dari bahasa Inggris, ya. Kemudian wilayah itu wilayat dari bahasa Arab. Kemudian kapal itu kapal dari bahasa Tamil. Kemudian akademik itu yang dituliskan oleh warganet Malaysia itu. Seharusnya akademik, dia menuliskan akademik. Itu sebenarnya dari bahasa Inggris. Jadi yang menjiplak bahasa lain itu siapa? Pokoknya mereka keluar-keluar dulu bahwa mereka lah yang paling asli itu. Terbukti di sini sebenarnya apa yang dikatakan di dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu mereka, bahwa mereka tidak memiliki seorang ahli pun yang memiliki kemampuan untuk membuat kamus bahasa Melayu. Betul. Kalau kita melihat ya, semua kosakatanya itu semua kosakata nyontek dari kosakata bahasa Indonesia. Perhatikan aja deh. Sudah berapa episode kita berbicara tentang kosakata. Itu semuanya udahlah plek-ketiplek aja. Kalaupun mereka ingin berbeda itu biasanya jadi aneh gitu, jadi wagu, jadi ngaco gitu. Yang Jakarta jadi Jawa, Jawa jadi Jakarta, misalkan seperti itu. Sebentar, saya mau minum teh dulu. Teman-teman mungkin melihat ya, ada salah satu mantan dosen warganet Malaysia ini yang menurut saya ini cukup unik. Unik dalam hal di mana
Dia menuliskan ya BMI dengan I-nya huruf kecil, terus KBBM, terus I-nya itu huruf kecil, dan dalam video itu saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesengajaan. Saya memberikan beberapa contoh ya komentar yang dia tuliskan, bahwa komentar yang dituliskan itu bahkan mulai dari saya bisa menunjukkan itu dari 4 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan yang lalu, bahwa dia sudah menuliskan itu, kosakata BMI itu. Jadi ketika dia mengatakan bahwa itu adalah kesilapan mengetik ataupun autokoreksi, itu tidak bisa diterima menurut akal sehat kita ya. Ya, kalau untuk dia mungkin ya bisa dia terima karena dia waham, dia denial syndrome. Tapi untuk kita yang mempunyai akal sehat, yang dia katakan itu kesilapan, itu autokoreksi, itu tidak bisa diterima. Karena polanya itu sudah terlihat dengan jelas. Untuk orang yang suka memanipulasi, dia memang sangat alergi dengan fakta. Karena begitu fakta itu ditunjukkan semua, dia sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa jangan menggunakan berbaik sangka. Saya nggak peduli kamu mau ngebacot apa, tapi saya ingin melihat pola kamu seperti apa. Dan pola kamu ternyata terlihat sangat jelas bahwa kamu memang sengaja menuliskan I-nya itu huruf kecil. Jadi jangan ngomong berbaik sangka, tersilap, menaip, autokoreksi, itu itu omong kosong. Itu hanya alasan orang yang ketangkap basah berbohong. Dan hal yang saya suka, teman-teman, orang ini akhirnya mulai membuka topengnya. Dia menuliskan apa? Dia ingin seperti membalas kepada saya, ya. Dia mengatakan begini, yang konsisten berkali-kali sudah berbulan-bulan itu adalah ucapan Malaides dari saya. Kamu sadar tak berapa kali pada setiap kali episode kebelakangan ini kamu lafazkan Malaides. Kemudian, baru kali ini sesudah kita sabar sekian lama kita tegurkan sedikit. Jadi seolah-olah dia ingin membenarkan tindakan dia menuliskan huruf I ini. Artinya, dia mengakui bahwa yang selama ini dia mengatakan, oh mungkin ada kesilapan menaip, kesilapan mengetik, oh itu mungkin ada autokoreksi, itu adalah bohong. Karena dia sudah mengakui bahwa motif dia menuliskan BMI itu karena dia sakit hati karena saya mengucapkan kosakata Malaides. Itu fakta. Kemudian dia mengatakan aksi menimbulkan reaksi, dan reaksinya maksudnya dia memberikan reaksi dengan menuliskan huruf I itu kan ya, juga sekuat aksinya. Ada 2 hal ya yang kita bisa lihat dari pola komentar warganet Malaides 1 ini. Pola pertama adalah dia akan seperti jadi kayak ustadz, berbaik sangka. Namun ketika saya berikan fakta bahwa dia menuliskan kosakata BMI, I dengan huruf kecil itu sudah lama. Begitu saya buka itu, fakta itu, berarti kan dia ketahuan dia bohongnya kan. Nah, akhirnya dia membuka topengnya sendiri. Dia sebenarnya sakit hati ketika saya mengucapkan kosakata Malaides. Dan dia mengatakan bahwa dia menuliskan huruf I itu adalah reaksi. Nah, ini yang saya katakan pola kedua dari warganet Malaides itu adalah bahwa hukum aksi reaksi di Malaides itu hanya berlaku 50% saja. Mengapa? Karena faktanya bahwa dia sudah menuliskan BMI dengan I huruf kecil itu sejak 6 bulan yang lalu. Sedangkan saya baru mengubah kosakata yang saya gunakan dari Malaysia menjadi Malaides itu adalah 5 bulan yang lalu. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang melakukan aksi duluan? Yang 6 bulan yang lalu atau yang 5 bulan yang lalu? Untuk orang yang berpikiran waras, maka yang 6 bulan yang lalu itu melakukan aksi, yang 5 bulan yang lalu melakukan reaksi. Teman-teman bisa melihat sendiri mengapa akhirnya saya memutuskan menyebut mereka menjadi Malaides. Teman-teman bisa melihat di episode 230.
Dan episode itu saya unggah 5 bulan yang lalu. Sedangkan warganet Maledes mantan dosen yang katanya, oh saya hanya memberikan reaksi, itu dia sudah menuliskan BMI itu, I huruf kecil itu sejak 6 bulan yang lalu. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, untuk warganet Maledes, hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50%. Reaksi dari saya itu dianggap oleh warganet Maledes itu sebagai aksi. Padahal saya hanya mereaksi. 6 bulan yang lalu warganet Maledes ini mengatakan BMI, I-nya huruf kecil. Dan 5 bulan yang lalu saya mengubah dari Malaysia menjadi Maledes. Sekarang dia menjadi merasa sebagai korban. Ini adalah pola ketiga dari warganet Maledes. Begitu dia sudah kepepet, dia playing victim. Ini contohnya. Jadi, kepada mantan dosen warganet Maledes, udah kamu nggak perlu berlindung dengan seolah-olah kamu itu alim, mengatakan, marilah kita berbaik sangka, udah. Aslinya kamu itu udah kelihatan. Ya, jadi nggak usahlah mengatakan, mari kita berbaik sangka. Kalau polanya kamu sendiri aja udah kelihatan. Jejak komentarmu itu, saya bisa bikin kamu telanjang bulat. Kalau kamu mau. Jadi jangan tantang saya. Jadi jangan berikan saya alasan-alasan yang menurut saya itu alasan orang yang suka berbohong. Nah, kalau untuk dalam bahasa yang agak ilmiah, kamu memberikan alasan yang tidak konsisten. Karena tidak sesuai dengan jejak-jejak komentarmu. Kalau untuk yang dalam bahasa yang lebih dramatis, kamu itu hipokrit. Kalau ingin menggunakan istilah agama, kamu itu orang munafik. Silahkan kamu mau pilih yang mana. Kamu tidak konsisten, kamu hipokrit, dan kamu munafik. Itu semua maksudnya sama aja. Kamu tidak bisa membuktikan apa yang kamu katakan dengan apa yang kamu tuliskan. Kamu tidak menunjukkan itu sebagai satu kesatuan. Malah berbeda 180 derajat. Ya, jadi saya sarankan kepada warganet Maledes mantan dosen itu, coba kamu lihat deh episode 230 ya, kamu dengarkan baik-baik mengapa akhirnya saya memutuskan mengganti penyebutan dari Malaysia menjadi Maledes. Kamu lihat itu videonya, jadi jangan di skip-skip ya, ditonton, dikunyah, dicerna ya. Karena kalau kamu nggak mengunyah dengan baik, itu nggak bagus untuk usus kamu, ya. Nah, ini komentar dari warganet Indonesia mengomentari warganet Maledes mantan dosen ini. Silahkan terus mencoba memperkecilkan bahasa Indonesia. Silahkan terus memaksakan keinginan bahasa Indonesia harus di bawah bahasa Melayu atau dengan istilah BMI, dengan I huruf kecil Anda. Hak Anda untuk tidak peduli dengan cara pandang kami, layaknya hak kami juga tidak peduli dengan cara pandang kalian. Silahkan terus bermimpi dengan alam Melayu kalian, yang ketuhanan Melayu kalian, dan lingkup semua ras bangsa Melayu yang ada di dalamnya. Hak kalian untuk mempercayai semuanya, dan hak kami untuk menolaknya. Sikap Melayu kalian yang selalu merasa harus terpaling, dan semua di bawah Melayu inilah yang membuat kami jengah dan malas mendukung apapun datang dari kalian, termasuk perihal bahasa atau serumpun. Silahkan terus bernarasi sesukanya, karena kami juga tidak akan repot-repot menggubrisnya. Des, lu ngerti nggak maksudnya apa yang ditulis oleh warganet Indonesia ini? Kalau nggak ngerti, kamu tulis di kolom komentar ya. Saya baca ya komentar-komentar yang sedang rame, yang dituliskan oleh mantan dosen warganet Maledes itu, dan saya melihat ada salah satu warganet Indonesia itu menuliskan kosakata kreativitas, di mana beliau menuliskan kreativitas itu dengan huruf F. Kemudian si warganet Maledes ini, yang mantan dosen ini, yang tiba-tiba jadi sok ilmiah gitu, kemudian dia mempertanyakan, itu datangnya dari mana huruf F itu? Gitu. Nah, dari Mas Urasino ini cukup menarik dan menohok ya, apa yang dituliskan. Seperti biasa, mencari masalah kecil untuk mengalihkan topik. Ini ranah diskusi bebas, bukan diskusi untuk membuat jurnal ilmiah. Tidak perlu menggunakan bentuk tulisan baku. Mau tulis aktivitas pakai F atau aktivitas pakai V, asal maksudnya sama, itu sudah cukup. Oh iya, mengutip F itu dari mana? Jadi tulisan F itu dari mana, itu tulisan yang dituliskan oleh mantan dosen warganet Maledes ini. Tolong punya akses ke kamus mereka,
carikan padanan kata aktif. Tertulisnya di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu aktif pakai F atau aktif pakai V. Jika tertulisnya aktif pakai F, tolong tanyakan hal serupa kepada warganet Maledes mantan dosen ini. F itu dari mana? Dan teman-teman bisa melihat tulisan aktif di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu pakai F, bukan pakai V. Jadi kepada mantan dosen warganet Maledes ini, kamu bisa jawab nggak pertanyaan kamu sendiri? Itu F untuk aktif itu dapatnya dari mana? Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah keteng. Keteng itu mempunyai dua definisi. Definisi pertama itu sudah arkais, artinya sudah jarang banget digunakan, yaitu dimaksud setengah sen, peser, uang logam zaman Belanda. Zaman Belanda, bukan zaman Inggris. Kemudian definisi kedua itu adalah bahasa percakapan dengan maksud sedikit demi sedikit, ecer. Kemudian ada kosakata turunannya ketengan, yaitu penjualan atau pembelian sedikit-sedikit, eceran. Nah, untuk kosakata ketengan ini saya ingat lagu Iwan Fals ya, yang berjudul Perempuan Malam. Perempuan malam mandi di kali, wibu-wibu sasampo ketengan. Nah, itu digunakan kosakata ketengan, jadi sampo eceran. Kemudian ada kosakata turunan yang lain, mengeteng, membeli satu-satu atau sedikit-sedikit, membeli eceran. Mengetengi yaitu membagi-bagikan barang dagangan untuk dijual satu-satu atau sedikit-sedikit. Mengetengkan yaitu menjual satu-satu atau sedikit-sedikit, menjual eceran. Seketeng yaitu sedikit sekali, kemudian seketeng yaitu pintu gerbang kota, lawang seketeng. Saya nggak tahu bagaimana penyebutan yang tepat ya untuk bermaksud pintu gerbang kota ini. Silakan teman-teman untuk menuliskan di dalam kolom komentar bagaimana pengucapan kosakata kedua yang bermaksud pintu gerbang kota. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Nah, terlihat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa bentuk tidak baku dari keteng itu adalah kiting. Apakah ada kosakata keteng di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan itu didefinisikan sebagai apa? Uang tembaga. Nilainya kira-kira setengah sen. Loh, Belandanya mana? Emang kalian kenal kosakata keteng? Teman-teman perhatikan, ada kosakata mengeteng. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama, yaitu membeli secara runcit, membeli eceran, membeli dengan berdikit-dikit. Kemudian ada kosakata mengetengi, membagi-bagikan barang dagangan untuk dijual secara runcit. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Mengetengkan, menjual runcit-runcit. Eceran, menjual satu-satu atau sedikit-sedikit. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian ketengan, yaitu eceran, runcit-runcit atau sedikit-sedikit. Berkenaan penjualan atau pembelian barang. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Apakah itu suatu kebetulan? Ya nggak kebetulan lah. Ini pasti nyontek kok. Apakah ada kosakata kiting di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Kan mereka sukanya itu yang tidak baku di Indonesia, mereka jadikan baku, gitu kan ya. Nah, kiting itu langsung ada kosakata turunan. Sekiting, arkais, bahasa percakapan. Bahasa percakapannya siapa? Didefinisikan sangat sedikit. Sama nggak definisinya dengan seketeng di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nah, pertanyaannya itu sederhana saja. Emang kalian gunakan kosakata ketengan itu di dalam percakapan kalian? Enggak. Kalian menggunakan kosakata runcit. Kalian tidak menggunakan kosakata keteng. Udah, jangan bohong. Nggak ada itu dituliskan kedai ketengan. Nggak ada. Yang kalian tuliskan apa? Kedai runcit. Udah ngaku aja, kalian tidak menggunakan kosakata ini. Lantas kalau tidak kalian gunakan untuk apa? Kosakata ketengan, keteng, mengentengi, mengetengkan ada di dalam kamus kalian untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Ya. Kosakata kedua, aprit.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah kabur atau lari, dan itu biasa diucapkan oleh orang dari Betawi di Jakarta. Ada kosakata turunan aprit-apritan, yaitu dalam keadaan berlari tunggang langgang, abrit-abritan. Mengaprit yaitu berlari tunggang langgang. Apakah ada kosakata aprit di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Didefinisikan berlari tunggang langgang, bahasa Jakarta. Nyontek nggak? Nyontek lah. Ngutil ya? Ngutil lah. Dan dituliskan itu sebagai abrit. Mari kita lihat, apa sih abrit itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Abrit itu langsung mempunyai kosakata turunan abrit-abritan. Berlari tunggang langgang, bahasa Jakarta. Di Indonesia tidak ada yang abrit itu sendiri, nggak ada. Di Indonesia itu langsung ada kosakata abrit-abritan yang mempunyai definisi berlari tunggang langgang atau tergesa-gesa. Sama nggak definisi abrit-abritan di Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Maledes dengan definisi abrit-abritan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kok bisa sama? Nyontek, memungut, mengutil. Apakah kosakata aprit, aprit-apritan, abrit-abritan itu digunakan di Maledes? Enggak. Lantas untuk apa kosakata itu ada di dalam kamus kalian? Untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Ya, teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?